salah satu hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi adalah berhaknya warga negara memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dalam melaksanakan ketentuan konstitusi ini, pemerintah kita telah mengupayakan berbagai macam upaya untuk melindungi hak-hak warga negara. Berbagai instrumen hukum telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan negara tersebut, khususnya dalam perlindungan hak-hak para pekerja atau tenaga kerja. Kemudian, terkait dengan itu, isu yang relevan dalam waktu dekat ini dalam dunia ketenaga kerjaan adalah kewajiban perusahaan dalam membayarkan THR keagamaan kepada tenaga kerja. Sebagaimana telah kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Aturan ini sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pada pasal 6-nya menyebutkan tenaga kerja atau buruh dalam bekerja memperoleh penghasilan berupa penghasilan dalam bentuk upah dan penghasilan dalam bentuk pendapatan non-upah. Penghasilan pekerja dalam sebuah perusahaan dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, penghasilan dalam bentuk upah, yaitu penghasilan bulanan yang diterima tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja. Penghasilan dalam bentuk lainnya adalah pendapatan non-upah, yaitu tunjangan hari raya keagamaan. Tunjangan hari raya keagamaan dalam beberapa hari ke depan akan diberikan oleh perusahaan kepada setiap tenaga kerja, dan ini hukumnya wajib diberikan oleh perusahaan. Kapan diberikan? Diberikan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan para tenaga kerja. Dan untuk aturan selanjutnya diatur secara lebih terperinci melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian, berapa besaran THR yang wajib diterima oleh tenaga kerja? Ketentuan ini telah diatur melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Pada pasal 3 menyebutkan, bagi pekerja yang telah melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan selama 12 bulan berturut-turut, maka berhak memperoleh tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 bulan upah. Dan bagi tenaga kerja yang belum mencapai 12 waktu kerja secara terus-menerus, artinya belum mencapai waktu yang ditentukan selama 1 tahun, maka penghitungan pemberian THR dihitung secara proporsional, yaitu berdasarkan rumus masa kerja per 12 bulan dikali upah pokok. Bagi pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun, maka ia berhak mendapatkan THR keagamaan 1 bulan upah. Kemudian bagi pekerja yang kurang dari 1 tahun masa kerja, maka penghitungan besaran THR yang terimanya berdasarkan rumus masa kerja per 12 bulan dikali 1 bulan upah pokok. Kemudian timbul pertanyaan, bolehkah pekerja mendapatkan THR lebih dari 1 bulan upah? Jawabannya tentu boleh. Dan ini telah disebutkan dalam Permen nomor 6 tahun 2016. Biasanya untuk THR yang lebih dari 1 bulan upah kerja itu diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, bolehkah pekerja mendapatkan THR keagamaan kurang dari 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun? Jawabannya tidak boleh. Ketentuan yang telah diatur dalam pasal 3 Permen nomor 6 tahun 2016 di atas bersifat limitatif minimal. Artinya, itu adalah ketentuan batas minimal pemberian THR, yaitu berdasarkan upah pokok, upah bulanan yang diterima oleh pekerja bagi pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa THR diberikan? Di beberapa perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan upah, ada beberapa terminologi atau istilah yang diberikan kepada para pekerja. Ada yang disebut pekerja dengan status
karyawan tetap, pekerja dengan status karyawan kontrak, pekerja dengan status karyawan honor. Kemudian pertanyaan, apakah THR diberikan kepada pekerja berdasarkan statusnya di perusahaan? Jawabannya, tidak. Tidak ada pembedaan antara karyawan tetap atau karyawan kontrak atau karyawan honor dalam menerima tunjangan hari raya keagamaan. Terus, apa ketentuannya? Ketentuan pemberian THR berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 adalah tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan atau pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Oleh karena itu, bagi Anda para pekerja yang bekerja, yang melakukan hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja PKWTT atau PKWT, berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berdasarkan ketentuan yang telah kita sebutkan tadi. Apa akibat ketika perusahaan tidak membayarkan THR keagamaan berdasarkan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah kepada perusahaan? Maka akan dikenakan sanksi administratif, baik berupa teguran tertulis sampai kepada pembekuan kegiatan usaha perusahaan atau lembaga. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, dalam melindungi hak-hak pekerja dalam mendapatkan THR keagamaan, telah mengeluarkan surat edaran tahun 2021 yang isinya adalah meminta kepada gubernur, bupati, dan atau wali kota untuk menegakkan hukum terkait penyelenggaraan dalam pemberian THR keagamaan. Kemudian juga memerintahkan membentuk pos komando, posko pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 di setiap kabupaten dan kota. Pemberian THR keagamaan ketika perusahaan mengalami masalah finansial, perusahaan diwajibkan berdialog dengan tenaga kerja tentang keuangan perusahaan dan mengambil kesepakatan secara tertulis dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang menerangkan bahwasanya pembayaran THR keagamaan akan dilakukan dalam waktu yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian perusahaan juga diwajibkan memberikan bukti ketidakmampuan perusahaan membayarkan THR keagamaan tepat waktu dengan memberikan atau memperlihatkan laporan keuangan perusahaan secara transparan. Kemudian kesepakatan perjanjian ini tidak menggugurkan kewajiban perusahaan dalam memberikan hak pekerja, yakni mendapatkan THR keagamaan. Kemudian untuk kesepakatan ini harus dilaporkan hasilnya kepada Dinas Ketenagakerjaan. Namun bagi perusahaan yang secara nyata menolak memberikan THR keagamaan kepada para tenaga kerja, maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh para pekerja. Pertama, melakukan upaya perundingan antara pekerja dengan perusahaan atau dikenal dengan upaya bipartit. Kemudian ketika upaya ini tidak dapat menemui hasil, maka pekerja dapat melakukan upaya tripartit dengan melibatkan pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian jika dua upaya di atas tidak berhasil, maka pekerja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga nanti Hakim Pengadilan Hubungan Industrial akan memberikan putusan terkait gugatan ini. Ada pertanyaan yang muncul dari beberapa penanya kepada kita, yaitu apakah lembaga sosial baik berupa yayasan, koperasi atau lembaga-lembaga lain yang pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mereka mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, diwajibkan juga membayar THR keagamaan sesuai ketentuan di atas? Jawabannya, tentu mereka tetap diwajibkan membayar THR keagamaan. Ketentuan ini dapat kita lihat ketentuan secara umum dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwasannya apa yang disebut sebagai perusahaan, yaitu pada poin B dikatakan perusahaan itu termasuk adalah lembaga-lembaga sosial atau usaha-usaha lain yang mempunyai kepengurusan dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Demikian pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan pada kanal-kanal berikut ini. Sekian dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Kacamata Hati.